Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi yang berjudul atau yang bertema untuk memprediksi harga emas menggunakan metode backpropagation. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Gian Ramadan dengan NPM 202043502789 selaku pembuat PPT pada kelompok kami. Lalu saya Ahmad Fauzi dengan NPM 202043502794 selaku pembuat aplikasi dan laporan. Dan juga ada saya, Gama Azhar Azra, selaku pembuat aplikasi dan laporan dengan NPM 2020 30 2020 4350 2132. Baik, boleh di next. Baik, langsung saja kita mulai. Prediksi harga emas. Harga emas di pasaran yang tengah ramai diperbincangkan, terlebih lagi dengan harga yang tinggi hingga menarik perhatian investor logam mulia. Emas merupakan sebuah aset yang memiliki nilai tinggi dan akan naik setiap saat. Disinilah pentingnya kita memprediksi harga emas. Dalam tugas ini, kami menggunakan metode backpropagation untuk memprediksi harga emas yang sangat populer di dekade terakhir ini. Ada 3 faktor yang mempengaruhi harga emas. Yang pertama, ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah, maka harga emas lokal menguat atau meninggi. Lalu yang kedua, ketika permintaan emas lain besar dibanding penawaran, maka harga emas akan naik. Lalu yang ketiga, inflasi. Prediksi yang akurat dapat membantu para investor emas dalam mengambil keputusan untuk mengambil atau membeli dan menjual emas pada waktu yang tepat. Salah satu metode yang dapat menghasilkan hasil prediksi yang akurat adalah metode jaringan saraf tiruan yang mengadopsi sistem pembelajaran pada otak manusia. Jaringan sistem saraf digunakan karena kemampuannya dalam melakukan komputasi secara paralel dengan belajar dari pola-pola yang diajari. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian untuk memprediksi harga emas menggunakan jaringan saraf tiruan ini. Di sini kita menggunakan metode backpropagation, yang dimana backpropagation adalah metode pelatihan jaringan saraf tiruan yang diawasi. Ini mengevaluasi kontribusi kesalahan dari setiap neuron setelah satu set data diproses. Tujuan backpropagation adalah untuk memodifikasi bobot untuk melatih jaringan neutral untuk memetakan input arbiter ke output dengan benar. Perception berlapis-lapis dapat dilatih menggunakan algoritma backpropagation. Tujuannya adalah untuk memprediksi bobot untuk semua keterkaitan dalam jaringan berlapis-lapis. Minimum fungsi kesalahan dalam ruang bobot dihitung menggunakan metode penurunan gradien. Bobot resultan yang menawarkan fungsi kesalahan minimum merupakan solusi dari masalah pembelajaran. Backpropagation ini merupakan algoritma yang cukup sederhana. Output dari neutral network dievaluasi terhadap output yang diinginkan. Jika hasilnya tidak memuaskan, koneksi atau bobot antara lapisan dimodifikasi dan proses diulang, sehingga memungkinkan untuk error cukup kecil. Di sini kita terdapat 3 step dalam prosesnya, yakni step pertama pengumpulan data, lalu yang step kedua pengumpulan awal data, lalu yang step ketiga metode backpropagation. Berikut adalah flowchart prediksi emas menggunakan metode propagation. Kita mulai dari data dan database dan lain-lain. Kesimpulannya, penerapan neutral network backpropagation dapat memprediksi harga emas dengan baik, menghasilkan nilai MSE sama dengan 0,00013593040084. Untuk data pelatihan dan error
normalisasi yakni 0,04370508152944. Error denormalisasi yakni 2419469,746321678307. Untuk data uji dengan inputan max iterasi sama dengan 500. Target error sama dengan 0,00001 dan learning rate 0,2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi prediksi harga emas ini dapat berjalan dengan baik. Oke. Setelah kita dapat dari materi tersebut yang dijelaskan oleh Ahmad Fauzi, berikutnya kita langsung mengaplikasikan aplikasi yang dimana di sini aplikasi yang telah kita buat bersama-sama dengan tim adalah aplikasi prediksi harga emas. Langsung aja kita uji aplikasi tersebut. Di sini kita mempunyai ada menu beranda, emas, data latih uji, pelatihan, pengujian, dan riwayat. Di sini ada lanjut kita ke emas. Di dalam emas ini ada beberapa data set dari tahun 1979 sampai dengan 2024 paling awal terakhir. Kita ingin menambahkan sudah ada tahun 2024-nya ya. Di sini ada jumlah data emasnya itu 14.435. Selanjutnya kita langsung masuk ke data uji atau ujian. Di sini ada data latih mulai dari tanggal 2016 sampai tanggal bulan tahun 2024. Di sini ada jumlah data trennya ya, 933 dari tahun 2017 sampai dengan dia 2024. Di sini juga ada data latih uji dari tanggal 2016 dia juga sampai 2024. Kita simpan saja. Sini sudah masuk ya. Di sini juga jumlah data tesnya ada 1295. Lanjut, setelah ini sudah ada harga-harganya yang lain-lainnya, kita langsung masuk ke pelatihannya setelah dapat data latih dan data ujinya. Di sini tempat untuk kita melakukan pelatihan harga emas yang dimana untuk menentukan MACD-nya. Pertama-tama kita masukin input layernya itu 28. Lalu node hidden layernya kita masukin 20. Untuk max iterasinya ini kita masukin saja 500. Nah, dan selanjutnya target errornya itu seperti yang sudah dijelaskan di materi kita tadi, kita bisa memasukkannya 0,0001. Dan untuk konstanta belajarnya bisa kita masukkan 0,2. Dan jarak data outputnya kita masukin 28 saja. Nah, di sini sudah masuk data-data untuk MSC-nya. Setelah kita masukin untuk parameter JST, untuk pelatihannya kita bisa prosesnya langsung. Kita bisa mulai pelatihannya di sini. Nah, selesai pelatihan di sini kita sudah dapat dengan iterasi yang ke-500 itu kita dapat MAC itu 0,001785355318. Setelah itu kita bisa melihat nih ada tampil grafik errornya kita sudah menyediakan. Di sini grafik errornya itu untuk iterasinya kan di bawah sudah dijelaskan dan grafiknya menunjukkan ke arah ke bawah yang berarti harga agak turun. Lalu kita lanjut, sudah ada namanya bobot bias input, bobot bias hidden, bobot input dan bobot hidden. Di sini ada beberapa data-data MSC dari setelah kita melakukan pelatihan di bias 1, di hidden maupun input. Setelah itu kita langsung masuk ke dalam pengujian. Oke, di dalam pengujian ini kita menggunakan input layer 28 saja. Untuk node hidden layernya 20 dan untuk jarak data outputnya 28. Setelah itu kita akan melakukan proses untuk pengujiannya. Selesai pengujian, oke. Di sini sudah masuk data-data yang telah dinormalisasikan, data-data dari yang telah kita uji, kita latihan, dari data-data yang kita dapatkan, dan hasil pengujian tersebut mendapatkan error untuk normalisasi data ujinya itu 0,0748253102,733 dan error untuk denormalisasinya sudah mendapatkan 27632 011191532258. Setelah kita mendapatkan data hasil pengujian ini kita bisa lihat tampil grafik perbandingannya. Oke. Ini hasil perbandingannya dari pengujian normalisasi dan denormalisasi. Yang di atas dan grafik yang bawah. Lanjut kita bisa lihat hasil dari octal outputnya.
Ini hasil dari actual outputnya yang didapatkan. Selisihnya ya lumayan untuk dari tahun ke tahun nih guys ya. Setelah sudah kita cek, lalu kita lihat tampil bobotnya. Seperti biasa, tampil bobotnya dari MSC yang kita dapatkan, harga makin naik tiap tahunnya. Dan bobot hydrogen juga dapat satu. Lalu kita simpan pengujiannya. Setelah itu kita lihat terakhir. Ini dia riwayat dari hasil yang telah data kita uji dan kita latihan. Lalu kita lihat grafik perbandingan errornya. Dari data yang grafik kita dapatkan bahwa minimal errornya dia makin ke tahun dia naik ya guys ya. Oke. Mungkin sekian ini yang telah kita aplikasi yang telah kita buat dan kita coba bersama teman saya yang telah dibuat. Saya bersama teman saya Ahmad Fauzi dan Jen Ramadan pamit undurkan diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dakat Ji.